Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku yang beriman dimanapun berada, jadi di kesempatan pada malam hari ini saya menyapa teman-teman sekalian, kiranya teman-teman sekalian masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, kesehatan, dan kenikmatan Islam tentunya, kenikmatan ihsan dan kenikmatan iman. Mudah-mudahan kita semua di malam Kamis ini di tanggal 12 Zulqa'dah tahun 1444 Hijrah masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk senantiasa memperbaiki diri sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa-apa yang kita pelajari, apa-apa yang kita dengar mudah-mudahan memberikan rahmat dalam kita menghadapi atau menjalani berkehidupan. Teman-teman sekalian, izin menyambung pembahasan kita yang sebelumnya, yaitu bekal Nabi bagi para penuntut ilmu, bagian pertama tentang keutamaan menuntut ilmu. Kita telah masuki 5 hadis yang telah kita bahas di video sebelumnya, dan kali ini akan masuki hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 yaitu tentang meraih 4 kemuliaan. Para penuntut ilmu akan mendapatkan 4 kemuliaan ini yang mungkin tidak didapatkan oleh selain daripada golongan yang menuntut ilmu itu sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Abu Dawud menukil hadis Rasulullah SAW riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu jami'an. Mudah-mudahan Allah ridho kepada mereka semuanya meriwayatkan hadis ini sampai ke Abu Dawud. Bismillahirrahmanirrahim. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indahu. Rahul Abu Dawud. Terjemahnya lebih kurang, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata, tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah Allah untuk mengkaji kandungan Al-Qur'an dan saling mempelajarinya, kecuali akan turun kepada mereka ketenteraman, rahmat yang meliputi, malaikat yang mengerumuni, serta sanjungan Allah bagi mereka di sekitar makhluknya. Jadi itu teman-teman, keutamaan diantaranya para penuntut ilmu itu, malaikat mengerumuni majelis ilmunya, majelis ilmu kita, majelis ilmu yang membahas tentang keilmuan dalam suatu ta'lim, maka dikerumuni oleh malaikat, ya kan, dalam malaikat mengepakkan sayapnya dan menjatuhkan rahmat-rahmat berupa, kalau kita bisa melihat, seolah seperti tetesan air yang menyejukkan seperti itu, dan sanjungan Allah SWT bagi mereka di sekitar makhluknya yang ada di langit. Validitas hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya dalam pembahasan fi thawabi qiraatil Quran nomor 1455. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya bab fadlul ijtima' ala tilawatil Quran nomor hadis 2699, dan Imam Tirmizi juga meriwayatkan hadis yang sama dalam kitab sunannya. Kami perlu menghadirkan atau menyampaikan riwayat Abu Dawud karena redaksi hadis yang beliau sampaikan lebih fokus secara matan dibanding versi lainnya. Adapun jalur periwayatan sanad hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah dari Utsman bin Abi Syaibah dari Abu Muawiyah yang mendapatnya dari Al-A'mash. Beliau menerima dari Abi Shalih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang menerima langsung dari Rasulullah SAW adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Intisari makna daripada hadis ini menyampaikan 4 keutamaan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala bagi para penuntut ilmu agama, terutama agama Islam, khususnya Al-Qur'an. Keutamaan dimaksud ialah sebagai berikut. Pertama, ketenteraman hati, as-sakinah, yang ditanamkan langsung kepada jiwa. Jadi ketika dia benar-benar seorang penuntut ilmu karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, akan ditanamkan di dalam hatinya pertama kali adalah sakinah, yaitu ketenangan. Kedua, turunnya rahmat yang langsung meliputi, menghadirkan banyak peluang kebaikan untuk diraih. Dan doanya juga mustajab ketika kita dalam kondisi sedang menuntut ilmu, dari mulai kita berangkat keluar rumah sampai kita pulang kembali, dan selama kita duduk di majelis ilmu tersebut. Hadirnya malaikat yang bahkan menyertai para penuntut ilmu dalam aktivitas mereka. Ini menunjukkan betapa pentingnya pengetahuan khususnya yang terkait dalam Al-Quran, hingga para malaikat turut menyertai kajiannya. Yang keempat, hadirnya sanjungan Allah SWT yang disampaikan langsung kepada makhluk di sekitarnya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah SWT, seluruh keutamaan ini kembali menyemangati para penuntut ilmu, diri saya pribadi dan kita semuanya, untuk serius belajar agama Islam, tidak hanya turut serta semata, ya, tidak hanya datang, diam, tidak bertanya, duduk paling belakang, tidur dan pulang tanpa membawa apa-apa yang didapat ketika datang di majelis taklim, hampa makna. Hadis ini juga sekaligus menjadi parameter bagi kegiatan ta'lim yang benar,
yang diantaranya menghadirkan ketenteraman pada jiwa. Jadi jika ada majelis taklim yang isinya hanya cacian, makian, bahkan sampai mengkafirkan kepada saudara sama muslim, maka kita tinggalkan majelis yang demikian. Kita doakan kiranya mereka kembali kepada jalan yang benar. Jadi majelis taklim mendatangkan cacian, apalagi mensesatkan, maka kita harus senantiasa berwaspada terhadap majelis yang demikian. Jika memang kesesatan itu adalah sesuatu yang tidak benar kesesatannya, maka kita juga wajib mengingatkan dan wajib mendoakan mereka agar kembali kepada jalan yang benar. Aktivitas taklim yang menghadirkan keresahan dan bahkan penyakit dalam jiwa tidaklah disebut taklim yang benar. Berdasarkan hadis yang dimaksud, wallahu a'lam bishawab. Jika ada suatu majelis taklim yang di dalamnya ada cacian makian, bahkan mengumpas saudara sama muslim, maka patut dicurigai apakah itu benar majelis taklim atau hanya suatu majelis yang ditunggangi oleh orang-orang yang memiliki kepentingan tertentu. Jadi selain mendatangkan ketenangan, juga akan merubah pribadi. Kita belajar Al-Quran, kita belajar Al-Sunnah, daripada hadis-hadis Rasulullah SAW yang termaktub dalam kitab-kitab yang masyhur dalam kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, maka sudah sepastinya akan merubah akhlak kita menjadi lebih baik. Jika kita belajar Al-Quran, jika kita belajar hadis, cuma tidak mampu merubah akhlak kita, berarti ada yang salah dalam belajar. Bisa jadi kita yang salah dalam belajar, bisa jadi juga yang menyampaikan salah ketika menyampaikan pemahaman. Itu saja teman-teman, singkat daripada hadis yang ke-6. Insyaallah masih ada satu hadis lagi terkait keutamaan menuntut ilmu pada bagian yang pertama, dan kita akan memasuki nanti pada bagian yang kedua, cara menuntut ilmu bagaimana supaya kita bisa lebih fokus, lebih mudah menghafal, dan juga lebih berkah tentunya di sisi Allah SWT. Saya mohon maaf jika ada kekeliruan dalam pembacaan penyampaian, jika ada kebenaran berasal dari Allah dan Rasulnya. Wa minkum, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.